Nah, ini kita tunggu. Kalau mau jadi ke Darwin, mau ke Timor Leste dan Tengah Kupang harus berstatus internasional. Tidak bisa berstatus domestik terus mau melayani pelayanan internasional. Status pelabuhan Tengah Kupang masih status pelabuhan nasional yang bergerak di hanya untuk kategori barang-barang domestik. Walaupun kondisi barang yang keluar dari NTT ini kan terdiri dari 21 kabupaten dan 1 kota. Itu rata-rata komoditas unggulan yang rata-rata punya nilai ekspor. Nah, makanya dengan status pelabuhan domestik yang kita miliki hari ini sebagai Tengah Kupang, ini kita melakukan kegiatan-kegiatan standar, yaitu memastikan distribusi arus barang yang masuk ke NTT melalui Tengah Kupang itu pertama lancar. Kelancaran pelabuhan Tengah Kupang sebagai pelabuhan domestik interinsular saja itu kami dukung dengan adanya alat-alat yang sudah berstandar terminal peti kemas internasional, yaitu adanya kontainer crane 2 unit, ada RTG itu rubber tired gantry untuk mengangkat peti kemas dari lapangan atau CY atau lapangan penumpukan peti kemas ke atas chassis truk atau sebaliknya. Terus ada juga reach stacker yang membantu. Reach stacker itu alat yang berkekuatan sampai dengan 45 ton dengan berat rata-rata 70 ton. Ini sudah kita miliki 3 unit. 3 unit, 1 unit itu bisa sampai 6 miliar harganya, dan semuanya kita bisa, kalau misalnya di depan itu bisa sampai 25 miliar, dengan RTG bisa 15 miliar, ini harga barang-barang ini mahal semuanya. Makanya kita harus rawat baik-baik sehingga dengan proses sistem prosedur operasional yang benar sebagai terminal peti kemas, walaupun kita masih domestik dan masih berstatus konvensional, sehingga kami tetap berjuang, berusaha, berupaya untuk membantu perekonomian NTT pada umumnya dan khususnya di Kota Kupang. Sehingga hari ini barang-barang bisa dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kupang maupun sekitarnya, dan Kota Kupang dan sekitarnya ini masih bisa teratasi. Luasan pelabuhan Tengah Kupang sendiri itu total luasnya 3,6 hektar. 3,6 hektar itu terbagi atas peti kemas dan non peti kemas. Dan untuk peti kemas sendiri kita sudah luasan area penumpukan peti kemas itu hanya 2,6 hektar. Beda dengan pelabuhan lainnya rata-rata minimal 5 hektar untuk menutupi atau mengantisipasi kedatangan kontainer yang begitu besar. Dan ke depan kami juga berusaha sebagai PT Pelabuhan Indonesia 3 atau yang nantinya terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Ini kami sudah menjadi PT Pelabuhan Indonesia Bersatu atau hanya PT Pelabuhan Indonesia saja. Tidak ada lagi 1, 2, 3, dan 4, karena pada tanggal 1 nanti pastinya Presiden itu akan memutus atau mengetok palu meresmikan PT Pelabuhan ini sebagai PT Pelabuhan Indonesia saja. Makanya kita rencana ke depan akan berusaha mengantisipasi rencana-rencana kami menjadikan Pelabuhan Tengah Kupang sebagai hub domestic port. Hub domestic port itu adalah rencana supaya kami mengantisipasi adanya kesan pengusaha pelayaran seluruh nasional itu dengan adanya kesannya datang ke NTT itu, terutama di Pelabuhan Tengah Kupang itu datangnya full atau kontainer rata-rata 250 sampai 300 box itu kondisinya berisi semuanya, full kontainer, tetapi kembalinya kosong. Nah, sehingga kami rencananya bekerja sama dengan seluruh kabupaten yang ada dengan meninggalkan semua ego sektoral yang ada untuk menjadikan Pelabuhan Tengah Kupang ini sebagai pelabuhan konsolidasi. Konsolidasi apa? Itu semua barang yang ada di unggulan-unggulan yang ada di NTT bisa dijadikan satu di Pelabuhan Tengah Kupang. Sehingga data-data perdagangan,
data barang yang akan keluar dari NTT, terus tadinya kesannya pelabuhan NTT yang memang rata-rata kesannya orang bilang NTT itu ada kapal masuk barang penuh kembali ke Jawa kosong. Itu kita hilangkan dengan menjadikan pelabuhan Penakupang ini menjadi pelabuhan konsolidasi kargo. Memang standar status kita dermaga konvensional. Makanya kemarin kami memohon dukungan pemerintah provinsi untuk menjadikan pelabuhan kita ini menjadi terminal peti kemas Penakupang, atau mendedikatkan terminal kami menjadi terminal peti kemas, karena pertama di sekeliling kita juga ada pelabuhan terminal peti kemas Makassar Newport, kontainer terminal itu sudah ada semua. Nah, tinggal ini sudah dari tahun 2004 dibangun. Nah, belum diketok palu sebagai pelabuhan terminal peti kemas atau pelabuhan peti kemas khusus. Nah, alat kita sudah siap, fasilitas kita sudah siap, sistem prosedur sudah siap, aplikasi pelayanan baik berbasis digital sudah siap. Nah, tinggal itu tadi adik bilang tadi, kapan status ini mau ditetapkan sebagai status terminal peti kemas. Nah, untuk itu pemerintah provinsi sudah mendukung kami dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia 3 Bapak Boy Rudianto menandatangani pada tanggal 1 September 2021 bertandatangan dengan Bapak Gubernur NTT. Itu membicarakan tentang pengembangan kawasan pelabuhan se-NTT dan potensi-potensi bisnis apa yang berkembang yang bisa kami saling berkolaborasi dengan pemerintah provinsi untuk mengembangkan seluruh aset-aset yang ada di NTT ini, khususnya di pelayanan-pelayanan pelabuhan di 21 kabupaten dan 1 kota Kupang ini, sehingga kita bisa membantu sebagai advisor, sebagai ahli dalam melihat potensi bisnis yang bisa kita kembangkan dari sisi pelabuhan. Ini salah satunya ada dari Waingapu juga. Itu Waingapu pengembangannya ada namanya pabrik gula yang terbesar di Indonesia nantinya, yang bisa menutupi kekurangan gula yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan satu kesempatan kita untuk menjadikan sentral perdagangan itu berada di Indonesia Timur, di wilayah selatan itu. NTT lah tempatnya. Penakupang menjadi terminal peti kemas pertama. Tarif kita yang tadinya ya banyak macamnya bisa jadi satu tarif yang keluar dari NTT. Yang kedua, beberapa dari jenis komoditi yang keluar dari NTT pun terpantau dengan jelas oleh Dinas Perdagangan Provinsi. Terus tidak terjadi kelangkaan barang, karena kita tahu dan pelabuhan ini bisa memberikan kontribusi yang nyata, konkret terkait masalah arus barang yang masuk ke NTT. Kalau seandainya jadikan konsolidasi kargo di NTT. Yang keempat juga nanti pusat kegiatan tol laut itu bisa berjalan dengan baik, karena yang nanti akan membawa barang-barang dari kabupaten-kabupaten, harapan kami itu bisa tol laut yang bawa. Jadi tol laut yang bawa ke NTT sini, ke Penakupang, dan nanti secara komersial kapal-kapal swasta itu akan bawa keluar. Ini harapan-harapan kita yang bisa menjadikan pelabuhan Penakupang jadi hub logistik. Sehingga nantinya dengan 2,6 ini kita bisa kembangkan jadi tidak hanya sampai 3 atau 4, bahkan 5 hektar kita sudah disampaikan Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau sampai titik jenuh daripada pelayanan peti kemas dalam penumpukan area peti kemas itu pada akhirnya yang membutuhkan luas area perikanan sudah kita siapkan. Dan kami sebelum perikanan kami akan memanfaatkan wilayah-wilayah yang bisa kita kembangkan. Dari pelabuhan terminal dermaga konvensional menjadi terminal peti kemas ini sudah berjalan dari tim kantor pejabat darat dan otoritas pelabuhan, dalam hal ini di atas, boleh dikonfirmasi ke atas juga, ini sudah melayangkan surat kepada Dirjen Perhubungan Laut atau Kementerian Perhubungan yang mempunyai hak kewenangan untuk menetapkan atau mendeklar terminal peti kemas Penakupang ini menjadi terminal peti kemas yang benar, bukan hanya dermaga konvensional. Sekarang kan namanya dermaga konvensional multiguna.
Nah, tetapi nanti ke depan itu jadi terminal peti kemas yang dedicated hanya untuk kegiatan peti kemas. Tidak ada lagi ada hal-hal yang bergerak di dalamnya selain peti kemas. Meningkatkan status peti kemas tidak terbayang lah besarnya seperti apa. Bayangkan untuk membangun ini bisa ratusan miliar. Nah, di atas ratusan miliar itulah bekerja kegiatan-kegiatan namanya JPT, PBM. Makanya kita tetapkan terminal peti kemas, PBM-nya peti kemas. PBM-nya ke Pelindo, bukan arti monopoli, tetap karena memang kita mau mengembangkan pelabuhan itu tidak serta-merta langsung dengan biaya kecil. Biayanya gede, tetapi tagihannya kecil. Lebih besar biaya TKBM kita bayar dibanding apa yang kita dapat. Makanya ini jadi catatan kita juga, TKBM ini jadi catatan kita. Semakin meningginya beban masyarakat itu bukan dari kami saja. Kami ini sudah terbebani dengan biaya kami untuk membangun dermaga. Menyediakan alat sebelah tadi, alat saja sudah hampir 100 miliar kita sediakan. Apalagi dermaganya, apalagi lapangan penumpukan. Ya kan? Belum lagi pemeliharaannya, listriknya, airnya, pembayaran PBB pajak tanahnya. Itu siapa yang bayar? Itu Pelindo yang bayar. Nah, yang datang bekerja di dalam sini seperti teman-teman kita dari TKBM, kita persilahkan kerja di dalam. Tetapi dengan koridor biaya yang ya harusnya dia menyesuaikan dengan kita. Jangan sampai dia lebih besar dia daripada kita. Nah, ini yang terjadi kan seperti itu, masalah klasik. Kerjanya seperti apa, terus nuntutnya tinggi banget gitu. Nah, kita pada posisi per box yang kita sudah tetapkan, tetapi masih kurang puas kan. Nah, kita harus bagaimana sebagai penyedia lahan? Kalau tidak ada pelabuhan, tidak ada dia. Harusnya seperti itu pemikirannya. Makanya dari sini, mari kita bersama-sama TKBM, PBM, INSA, asosiasi lainnya Alfi Ilfa untuk JPT-JPT yang ada Organda. Marilah kita sama-sama membangun pelabuhan ini dengan baik. Karena pelabuhan ini, ketika pelabuhan ini besar, semuanya akan merasakan besar yang itu. Contoh satu, pendapatan yang kita dapat, kita kembalikan dalam bentuk CSR. Kita bantu sembako dalam COVID, kita berikan ke pemerintah apa yang bisa kita bantu, mobil, tangki nantinya kita serahkan dari sini. Tidak hanya sini, untuk pendidikan kita kemarin ada berikan ke Manggarai Barat, itu ada 500 anak. Terus kita kembangkan lagi pariwisata di Wairebo, kita bantu lagi kemarin untuk pembangunan 1 unit rumah adat, pemberian ke mana? Ke Alor, ke Lembata, ke Sabu, Rote. Itu dari mana? Ya dari apa yang kita dapat di sini. Selain kita pendapatan asli daerah kita berikan dalam bentuk pajak, ya kita juga memberikan CSR kita yang sekarang namanya TJSR, tanggung jawab sosial lingkungan. Itu yang kita memang ada yang membidangi sendiri untuk membutuhkan berapa unit tenaga kerja. Kita akan memanfaatkan sebesar-besarnya apa yang ada di sini dulu. Itu pilihan terakhir kita. Pilihan pertama kan kita akan merubah secara program sistem kerjanya supaya effort kerjanya teman-teman di sini ini sudah berubah. Selama ini kan teman-teman di sini, mohon maaf, kita ini dinilai orang pemalas. Datang suka-suka, disiplinnya tidak benar, kerjanya tidur, dikasih pekerjaan, pulang di rumah masih ngurus di rumah. Ini yang saya lagi bangun effort teman-teman bekerja. Bangun dia punya pola kerjanya seperti apa, sehingga hari ini saya dikatakan, ya saya dibilang orang keras, tegas, otoriter. Tidak ada masalah untuk membangun demografi teman-teman, pola kerjanya seperti apa, effort kerjanya seperti apa, kinerja individunya seperti apa. Karena selama ini mungkin tertidur, karena mungkin ya kita berusaha apa yang sudah dikembangkan oleh GM sebelumnya, kita tambahkan lagi dia ini. Mungkin GM sebelumnya tidak memperhatikan sampai dengan ke disiplin pegawai secara detail. Nah sekarang saya secara detail saya melihat, tidak hanya itu, support security-nya, operatornya, tukang sapunya, cleaning service dan lain-lain, administrasi di kantor, ini jelas harus kuat. Karena sebelum kita menjadi smart port, people dulu kita smartkan. Kita harus smart people dulu, harus smart people. Nah, untuk menambah pendapatan untuk kerja, untuk menambah SDM kerja itu tidak semudah kita memikirkan sesuatu. Kita harus memikirkan jangka panjang karena biayanya itu fixed cost. Fixed cost ini gede, kita harus tanggung renten ini. Nah, kalau kita sudah tanggung besar, dia tidak kita manfaatkan sedemikian rupa. Bagaimana kita hanya kita terbebani biayanya saja, sementara kinerjanya dia tidak bisa tanggung jawabkan kepada kami. Sehingga untuk menambah
SDM di sini itu langkah terakhir. Kita bisa, kalau misalnya pengawasan mau tambah security, nggak usah tambah security, tambah aja CCTV, tambah aja announce apa namanya toa-toa itu, supaya dengar, dia lihat dari CCTV aja, itu kan bisa satu jalan gitu. Dengan tidak menambah SDM pun kami bisa sebenarnya. Bahkan dengan mengurangi yang ada ini, kita mengurangi malahan. Makanya teman-teman pekerja-pekerja di PLI 2 hari ini, saya tuntut mereka untuk bekerja yang profesional. Kalau tidak profesional, akan tergantikan dia dengan sistem-sistem yang lain, sistem pekerjaan dengan digital, CCTV. Lihat itu, ini sudah mulai nanti barikade palang-palang itu tidak pakai ini, pakai tap case saja selesai, terbuka truk, tidak pakai lagi sama dengan jalan tol, iya kan? Ya. Ini yang kita bangun. Ayo teman-teman yang sudah bekerja, pertahankan pekerjaannya, bahkan tingkatkan kinerjanya. Kami yang paling jadi ini pertama itu kan kita lihat ikan ini luar biasa. Terus kita punya komoditas ekspor lainnya, misalnya ada kopi, ya kan? Kopi. Terus yang lain-lainnya mungkin kita, ya namanya ekspor ya. Ekspor bisa kita ke Timur Leste. Timur Leste butuh sekarang semen. Kita bisa ekspor semen lah. Semen dari mana lagi? Sekarang ada kerjasama kita, yang kita akan kerjasamakan dengan Semen Pons. Apakah nanti Semen Pons bisa menutupi kebutuhan semen di sini, atau nanti kita kerjasama antar daerah karena Pons ada di Manokwari. Kita dari rumpun Melanesia ini bisa mengembangkan apa yang komoditas unggulan yang ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan NTT sebagai rumpun Melanesia yang harus menguatkan ekonomi Melanesia. Dalam hal ini kemarin Pak Gubernur sampaikan bahwa Melanesia terbesar di Indonesia, lain dengan Fiji, Vanuatu, New Zealand, Australia, Darwin, dan lain-lain, yang paling besar adalah kita. Makanya harusnya kita bersatu untuk menunjang perekonomian yang ada di Indonesia Timur. Makanya untuk komoditas unggulan ekspor, kalau dari Papua bisa kayu, bisa macam-macam, rotan, bisa dalam bentuk hasil bumi, hasil hutan, banyak. Di sini pun sudah saya dengar kemarin ada kualitas garam yang kualitas ekspor. Garam, kenapa tidak dimanfaatkan? Pulau Sabu. Ada sapi kita di sini. Ke depan kalau energi baru terbarukan di Australia itu dikembangkan, dulu Pak Gubernur kemarin, sapi-sapinya itu tidak tahu tempatnya di mana. Makanya mereka akan beli, dan di sebelah timur Wagyu, sapi-sapi Wagyu itu. Nah itu nanti beliau akan mengembangkan di sana. Nah kami sebagai Pelindo Pelabuhan, sebagai jasa kepelabuhanan yang harus mendukung dari hulu sampai hilir, kita akan melihat itu sebagai potensi bisnis kita yang bisa kita kerjasamakan apa dengan pemerintah provinsi. Pak Gubernur, visi Pak Gubernur itu tidak menutup kemungkinan cepat atau lambat bisa terjadi. Tapi memang kita perlu effort atau perlu upaya-upaya yang jauh lebih, memang harus kita pendekatan dengan misalnya dengan para eksportir, importir. Kalau ada ekspor sana, importnya apa ke kita? Otomatis kan kita menunggu status terminal kita ini status terminal internasional. Tadinya kan domestik. Nah, ini kita tunggu. Kalau mau jadi ke Darwin, mau ke Timur Leste dan Ternopang harus berstatus internasional. Tidak bisa berstatus domestik terus mau melayani pelayanan internasional. Nah sehingga itu kita dukung dulu. Kalau ini sudah jadi ketok, jadi terminal internasional, maka kita bisa kembangkan ini menjadi gateway, bukan hanya hub port aja. International hub port bisa jadi dia gateway. Gateway itu lebih luas dibandingkan dengan hub port. Hub itu hanya mengumpul aja, tapi kalau gateway dia bisa jadi pintu gerbang untuk masuknya barang, pastinya barang impor dari Australia, dari China, dari mana. Karena kita punya alur laut kepulauan Indonesia ini sudah menjurus ke wilayah selatan di bagian atas, bisa jadi dari ini ke China, ke Tiongkok, ke Bangkok, itu kan bisa dari Darwin, dan kita bisa langsung ke Timur Leste, dan Timur Leste itu sudah ekspor. Timur Leste sudah negara, beda negara dengan kita. Nah makanya kita harus persiapkan dulu, pelabuhannya harus jadi pelabuhan internasional dulu.